Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membicarakan tentang salah satu masalah kemanusiaan yang paling serius. Bukan hanya terletak pada kemanusiaan itu sendiri, tetapi terletak pada nilai-nilai politik yang kemudian mengendarainya. Kita akan berbicara tentang Holocaust. Satu kejadian di Eropa di mana konon kabarnya ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibantai secara sistematis. Penyangkalan terhadap cerita-cerita seperti ini dianggap sebagai delik pidana, dan ketika saya mengatakan hal yang semacam ini misalkan di Rusia atau di Prancis atau mungkin di Italia, maka saya akan dipenjara 10 tahun di sana. Ini adalah sebuah tragedi yang sangat unik dan menjadi bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu ternyata bisa saja diinjak-injak dan menjadi keset bagi kepentingan-kepentingan politik penguasa. Kita akan berbicara tentang Holocaust, tetapi bukan dalam konteks kejadiannya, tetapi tentang apa yang menungganginya. Jadi ayo kita mulai. Holocaust adalah genosida yang dilakukan oleh Adolf Hitler pada tahun 1941 sampai 1445 menyasar orang-orang etnis Yahudi. Istilah Holocaust sendiri itu sebenarnya bukan berasal dari Jerman atau dari istilah Hitler sendiri, tetapi berasal dari media-media Amerika Serikat yang pertama kali menggunakannya itu pada tahun 1895 untuk kejadian pembantaian orang-orang Turki Utsmani di Armenia. Dan media Amerika Serikat juga mengulang istilah Holocaust ini pada tahun 1945 dalam konteks serangan Nazi Jerman terhadap Prancis, dan beberapa orang Yahudi Prancis itu berhasil meloloskan diri. Jadi istilahnya pada waktu itu di media massa adalah orang-orang Prancis sebagian berhasil meloloskan diri dari Holocaust. Nah, siapa media-media yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah New York Times, baik untuk yang masalah yang pertama maupun yang kedua. Motif genosida ini pun dilatari oleh kebencian orang-orang Eropa dan khususnya orang-orang Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Apa yang menjadi masalahnya? Ya tentu saja kita mengetahui bahwa orang-orang Eropa pada waktu itu benci setengah mati terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi apa alasannya? Alasan yang pertama itu adalah karena orang-orang Yahudi itu adalah minoritas tetapi menguasai ekonomi dan media massa di Jerman dan hampir seluruh Eropa Barat pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang-orang Yahudi itu eksklusif, memisahkan diri dengan kelompok masyarakat yang lain. Dan yang ketiga itu adalah bahwa orang-orang Yahudi itu secara historis dianggap sebagai orang-orang yang telah membunuh Yesus. Dan ini masalah-masalah sentimen-sentimen keagamaan ini diangkat dan dianggap oleh sebagian orang-orang Kristen sebagai salah satu alasan yang kuat untuk melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Yahudi. Dan khususnya untuk orang-orang Jerman pada umumnya dan untuk Hitler secara khusus, itu adalah bahwa Yahudi itu telah melakukan pengkhianatan yang sangat fatal di Perang Dunia ke-1. Jadi Hitler itu berpikiran bahwa Perang Dunia I itu Jerman seharusnya menang karena kekuatan militer mereka itu memang lebih dominan di semua front. Tetapi bahwa mereka bisa dikalahkan itu gara-gara pengkhianatan dari orang-orang Yahudi yang telah memindahkan aset-aset Jerman itu ke Inggris, karena Yahudi adalah penguasa ekonomi Jerman pada waktu itu. Maka, jika Hitler sekarang ingin membalas dendam dalam kekalahannya dengan Perang Dunia I dengan menggelar Perang Dunia Kedua, maka yang harus dilakukan pertama kalinya itu adalah dengan memberesi masalah-masalah yang terkait dengan Yahudi. Bahwa dia itu harus sebisa mungkin meyakinkan diri dan orang-orang Jerman bahwa Yahudi itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, apalagi mengkhianati Jerman. Maka, Hitler mulai berpikir bahwa kita harus melakukan pembantaian sistematis terhadap orang-orang Yahudi. Begitu. Dan gagasan ini kemudian bertemu dengan atau bersinggungan dengan gagasan yang lain tentang pola perserangan Jerman dalam Perang Dunia. Jadi begini Baraya, jauh-jauh hari sebelumnya, ketika Jerman dipersatukan oleh Otto von Bismarck, maka pejabat-pejabat militer pada waktu itu membangun sebuah gagasan bahwa Jerman bagaimanapun pasti akan diserang oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tidak mungkin terjadi serangan dari selatan, karena di selatan itu ada pegunungan Alpen yang susah ditembus dan Austria yang menjadi sekutu lama Jerman. Maka habisi dulu masalah-masalah yang ada di timur, kemudian fokuskan kekuatan militer itu di sebelah barat. Begitu. Nah, di Perang Dunia I, Jerman melakukan hal yang sama. Dan
relatif berhasil dengan gagasan itu. Tetapi sayangnya dalam mitologi orang-orang Jerman itu, Jerman dikhianati dari dalam, yaitu orang-orang Yahudi. Maka di Perang Dunia Kedua itu Jerman melakukan hal yang sama, berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah di timur, baru siap-siap menghadapi masalah di barat. Nah, masalahnya masalah di timur itu sekarang sudah jauh lebih kuat karena di bawah kekuasaan Uni Soviet. Maka Hitler langsung serang di timur, tetapi hanya sampai Polandia, berhenti di situ, kemudian ngajak berunding Uni Soviet, kita bikin kesepakatan untuk tidak saling serang. Sebab saya akan menyerang Prancis dan Inggris dulu, kamu nggak boleh nyerang saya dari belakang. Kalau kamu, Uni Soviet, nyerang saya dari belakang, maka Jepang teman saya akan nyerang kamu dari belakang. Itu kesepakatan yang akhirnya dijadikan itu. Nah, karena itu maka Polandia dihabisi duluan. Polandia itu adalah negara di Eropa yang menampung orang-orang Yahudi paling banyak. Konsentrasi Yahudi di Polandia itu sampai mencapai 3,5 juta orang, dan tidak ada orang Yahudi yang bisa sampai sebanyak itu di negara lain di Eropa pada waktu itu. Nah, jadi rencana Adolf Hitler untuk melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi di Eropa itu ternyata berpapasan dengan model perang Jerman yang menghabisi masalah di timur dulu baru ke barat. Ketika Jerman hanya dalam waktu 3 minggu berhasil melakukan penaklukan terhadap Polandia, maka di sana dia panen besar. Dia mendapatkan 3 juta orang Yahudi untuk ditangkap, diamandekan, dan kemudian dihilangkan nyawanya. Nah, lalu bagaimana cara orang-orang Nazi Jerman itu bisa memilah mana orang Yahudi dan mana yang bukan, mana wilayah konsentrasi Yahudi dan mana yang bukan, dan mana di antara mereka pada akhirnya yang harus ditangkap dan yang mana bukan? Kan di Jerman, di Polandia tidak ada KTP di situ ada agamanya Yahudi gitu kan, nggak ada. Ya memang tidak ada, tetapi data-data kependudukan pada waktu itu menjelaskan semuanya. Orang-orang Yahudi punya sinagog, dan sinagog itu punya data siapa jemaahnya saja yang ada di sana tentu saja. Kemudian tetangga-tetangga juga mengetahui siapa orang Yahudi dan mana yang bukan, kan begitu ya. Dan orang Nazi pada waktu itu juga sampai melakukan pembunuhan terhadap orang-orang atau tetangga-tetangga yang bukan Yahudi tetapi menyembunyikan atau melindungi orang-orang Yahudi. Maka di situ berhasillah ditangkap dalam skala yang sangat besar orang-orang Yahudi di Polandia. Dan setelah berhasil, orang-orang Hitler kemudian berbelok ke Denmark, kemudian masuk ke Skandinavia, kemudian masuk ke wilayah yang sekarang namanya Ukraina, sebagian ya masuk ke wilayah Belarus dan sebagainya, dan di sana dia melakukan upaya-upaya pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Ada 2 cara yang dilakukan oleh Nazi untuk melakukan genosida ini. Yang pertama adalah seperti yang tadi itu, dikumpulkan, ditangkap, setelah itu mereka dibunuh secara massal, baik menggunakan kamar gas atau cara-cara massal yang lainnya, atau cara-cara yang lain seperti yang dilakukan di Eropa Timur. Di antaranya adalah melakukan perburuan langsung, jadi seperti berburu binatang gitu. Nyari orang Yahudi, tembak di tempat. Ada yang lari, tembak di tempat. Mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau nenek-nenek, siapapun kalau dia berdarah Yahudi, maka dia harus dibunuh. Dan karena sekali lagi ini tidak terkait dengan KTP agamanya apa, maka orang-orang Nazi pada waktu itu tidak berpikir soal agamanya apa. Dia hanya berpikir soal apa etnisnya. Jadi banyak di antara orang-orang Yahudi itu yang sesungguhnya ada yang Kristen, ada yang ateis, ada sedikit mungkin yang Muslim dan sebagainya, itu dihabisi. Pokoknya bukan soal agama, tetapi etnisnya apa. Kalau etnisnya itu, maka mereka akan dibantai. Nah, itu adalah fakta-fakta yang biasa kita ketahui tentang Holocaust. Tetapi kemudian ada segelintir orang yang tidak percaya dengan Holocaust. Termasuk diantaranya adalah politisi-politisi, kemudian beberapa sejarawan dan sebagainya. Apa yang menjadi landasan berpikir mereka itu adalah bahwa pertama, kita mengetahui, dan itu sudah terang benderang, bahwa Hitler itu benci luar biasa terhadap Yahudi. Tetapi di sisi lain kita juga mengetahui sepenuhnya bahwa Hitler itu adalah seorang pemimpin militer yang sangat luar biasa, yang hebat. Yang sebagai pemimpin militer, maka tidak mungkin dalam kondisi perang Hitler memiliki alokasi waktu dan tenaga dan pikiran dan biaya untuk secara sengaja melakukan penyisiran, pencarian, identifikasi, dan kemudian pembantaian sistematis terhadap orang-orang yang namanya Yahudi. Kan susah untuk memisahkan orang Yahudi dan yang bukan, kemudian menangkapnya, kemudian dikirim ke kamar gas tertentu, kemudian dibunuh di situ. Kan itu gak ada faedahnya gitu. Dan sebagai seorang yang jenius perang, atau setidaknya sebagai seorang jenderal perang, bagaimana ceritanya dia memikirkan tentang hal-hal yang mubazir itu, hal-hal yang unfaedah itu, padahal kita mengetahui bahwa pada waktu itu Hitler sedang dikepung oleh 23 negara yang seluruhnya adalah musuhnya bersenjata lengkap.
Lagi pula, kalau kita berbicara tentang data, fakta keras, maka kita akan berbenturan dengan satu masalah yang khas, yaitu bahwa tidak pernah ada dokumen dari Nazi Jerman yang diketahui berkaitan dengan Holocaust atau pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Jadi kan kita sekarang mengetahui setelah Hitler bunuh diri, setelah pemimpin-pemimpin Nazi ditangkap, setelah Nazinya dibubarkan, semua data-datanya disita, setelah semua ilmuwan-ilmuannya diambil, kita tidak pernah menemukan ada satupun data yang menghubungkan dengan Holocaust. Atau kita juga tidak pernah menemukan ada satupun perintah dari Hitler atau dari jajarannya terkait dengan pembantaian orang-orang Yahudi. Bahwa ada pembantaian itu ada, tetapi itu bukan menyasar pada orang Yahudi, tetapi pada lawan-lawan politik dan lawan-lawan atau pemberontak-pemberontak yang dianggap akan membahayakan Nazi Jerman di tanah jajahannya. Jadi hanya seperti itu saja. Artinya dalam hal ini kita mentok, tidak punya data atau tidak memiliki sesuatu yang dianggap sebagai data. Ya, sebenarnya argumentasi ini juga bisa dipatahkan dengan pernyataan bahwa Holocaust itu adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan. Dan memang ada pernyataan dari pejabat-pejabat tinggi Jerman, Nazi Jerman pada waktu itu yang menyebut bahwa Holocaust itu adalah sesuatu yang harus dirahasiakan. Tetapi apapun itu, kita berhenti dulu soal perdebatan apakah Holocaust itu ada atau tidak sistematis atau tidak disengaja atau tidak terencana atau tidak. Kita akan membicarakan masalah yang lain di situ, yaitu kemanusiaan. Sekarang saya minta Baraya untuk menjawab di kolom komentar, misalkan apakah Baraya percaya dengan Holocaust? Percaya atau tidak, sebenarnya itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah dasar dari kepercayaan itu adalah sentimen atau pengetahuan. Pada fenomenanya sekarang adalah bahwa kita mengetahui bahwa ketika ada satu hal yang terkait dengan Yahudi atau bukan, atau terkait dengan satu etnis tertentu yang dibenci atau bukan, maka kebanyakan kita mendasarkan itu pada logika-logika sentimental, pada logika-logika palsu, atau pada sesuatu yang tidak logis tetapi dianggap sebagai bagian dari logika. Intinya adalah hawa nafsu, sentimen, frame, dan sebagainya itu mengambil alih pikiran kita untuk kemudian mensabotase apakah kita mendukung atau menolak sesuatu. Jadi contohnya seperti yang kemarin itu ya. Jadi ada politisi senior di Indonesia yang berkomentar terkait dengan Museum Holocaust di salah satu wilayah di Indonesia. Dia katakan bahwa museum itu sebaiknya ditutup karena tidak sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia, yang mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan untuk atau mendukung kemerdekaan terhadap Palestina. Nah ini ini konyol, Baraya. Maksudnya apa hubungannya antara Holocaust, percaya atau tidak, dengan kemerdekaan Palestina? Maksudnya kalau kita mendukung Palestina untuk merdeka, maka dukungan kita itu adalah dukungan didasarkan kepada kemanusiaan. Karena orang-orang Palestina itu adalah sebuah bangsa yang seharusnya tidak dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Seharusnya mereka itu hidup tentram, nyaman, tanpa harus diungkit, tanpa harus dikejar-kejar sama bedil, dan tanpa harus memikirkan tentang rumah mereka yang digusur oleh orang-orang Israel. Maka kita harus menentang segala jenis hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kan seharusnya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang misalkan membela atau pro terhadap Palestina, bukan berarti dia menyangkal Holocaust. Holocaust itu adalah tragedi dalam sejarah. Percaya atau tidaknya itu tidak ada hubungannya dengan politik. Jadi kalaupun misalkan kita menganggap bahwa Palestina itu harus merdeka, jangan pikirkan itu didasarkan pada nilai-nilai politik, tapi didasarkan pada bahwa itu adalah kemanusiaan. Maka karena dasarnya adalah kemanusiaan, ketika ada orang-orang yang misalkan mau membantai orang-orang Yahudi atau sudah membantai Yahudi, maka kita harus menyangkalnya. Karena kemanusiaan itu tidak terkait dengan apakah dia orang Palestina atau orang Yahudi, apakah dia orang Amerika atau orang sipit, apakah dia orang hitam atau putih, tidak terkait dengan masalah-masalah yang seperti itu. Tetapi terkait dengan apakah yang menjadi korbannya itu adalah manusia atau bukan, dan apakah yang mengorbankannya itu adalah pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan kepentingan politiknya atau bukan. Itu yang jadi fokusnya itu. Ya, tapi saya juga sebenarnya tidak sepenuhnya menyalahkan pada pejabat atau politisi senior yang tadi itu. Karena apa? Karena sebenarnya masalah Holocaust juga sesungguhnya adalah masalah yang kemudian dijadikan sebagai pijakan politik atau kepentingan politik bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi secara keseluruhan. Jadi maksudnya di Eropa itu ada sekitar 16 negara yang menyatakan anti terhadap antisemitis. Jadi anti terhadap antisemitis. Dan salah satu undang-undang yang ditelurkannya itu adalah bahwa setiap orang harus percaya pada Holocaust. Jadi
Kalau misalkan saya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau misalkan saya sekarang berdomisili di Italia, kemudian saya bikin video seperti ini, maka saya akan dipenjara 10 tahun. Karena apa? Karena dianggap menyebarkan ketidakpercayaan pada Holocaust. Jadi Holocaust itu adalah sesuatu yang harus diyakini dan dipercaya, dan setiap orang harus memikirkan hal yang sama. Ini Eropa, Baraya. Ini bukan Wakanda ya, ini Eropa. Jadi ada orang-orang Eropa yang ternyata secara politik juga menjadi gila, menjadi aneh gara-gara dia menciptakan sebuah undang-undang yang membatasi keyakinan seseorang, yang membatasi kepercayaan seseorang. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Holocaust itu palsu, maka dia dipenjara 10 tahun. Kan aneh seperti itu. Jadi, ya sekali lagi ini Eropa yang katanya negara yang paling menjunjung tinggi kebebasan berpikir, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan sebagainya, mereka masih memiliki undang-undang kuno semacam ini. Mungkin Baraya juga dulu yang senang bola, Baraya mungkin mengingat, jadi dulu di Yunani itu ada seorang atlet nasional, pemain bola Yunani, yang setelah dia menggolkan, dia selebrasi, buka baju, kemudian salam ala Hitler kayak gitu. Dan apa yang terjadi padanya? Dia langsung di kartu merah, kemudian dia dikucilkan dan dia diskorsing. Dia tidak boleh main bola untuk membela negaranya seumur hidupnya. Pemain bola itu, Baraya, jiwa dan raganya memang untuk bola. Dan itu dihancurkan, impiannya dihancurkan hanya gara-gara dia salam Hitler. Sesuatu yang tidak pernah dia sadari apa faedahnya gitu. Sesuatu yang tidak dia sadari apa maksudnya. Tetapi kenapa? Karena orang-orang Eropa itu memang dilobi sama orang-orang Yahudi dengan pikiran yang sangat dangkal, yaitu bahwa kalau salam Hitler berarti pro terhadap Hitler. Kalau pro terhadap Hitler berarti anti sama Yahudi. Kalau anti sama Yahudi berarti pembantaian terhadap Yahudi disetujui. Maka dia, si orang yang cuman gini doang itu langsung dihentikan. Kemarin di Jerman juga ada sampai berapa 7 orang gitu yang langsung dipecat, tidak boleh main bola lagi hanya gara-gara salam Hitler seperti ini. Kan ini kebebasan berpikirnya di mana orang Eropa? Hello, kan mereka biasanya melakukan hal yang semacam ini. Tapi sekali lagi saya gak ngomong soal benar atau salahnya. Mungkin di episode lain kita akan bahas tentang apakah Holocaust itu nyata atau enggak. Tetapi di episode ini saya ingin menggarisbawahi sebuah bukti yang nyata bahwa tragedi-tragedi kemanusiaan itu pada akhirnya oleh generasi sesudahnya malah dijadikan sebagai alas kaki keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Kalau misalkan saya pro Palestina, maka saya harus tidak percaya pada Holocaust. Kalau misalkan saya pro terhadap Yahudi, maka saya berarti harus mempercayai Holocaust. Gimana ceritanya ada sejarah tragedi kemanusiaan diperlakukan seperti itu? Jadi Baraya, pembantaian itu sistematis atau tidak, orang yang matinya itu nyata. Pembantaian itu terencana ataupun tidak, yang keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yang nangis itu beneran ada seperti itu. Jadi Baraya itu jangan berpikir kematian dalam perang atau hal-hal yang semacam itu berdasarkan statistik gitu. Oh, yang mati 1 juta orang, oh yang mati 1.000 orang. Bukan seperti itu, Baraya. Yang harus diperhatikan itu adalah bahwa di setiap korban yang mati dari sekian juta itu selalu mengandung cerita-cerita tentang kesedihan dan tragedi. Ada misalkan anak yang ditembak di depan orang tuanya sendiri, ada seorang suami yang dimutilasi di depan istrinya sendiri, dan itu adalah korban-korban yang tewas dari sekian juta. Jadi jangan berpikir kayak Stalin yang mengatakan bahwa kematian 1 orang itu adalah tragedi, tapi kematian 1 juta orang itu adalah statistik. Jangan berpikir seperti itu. Kematian itu adalah kematian. Kematian itu adalah lepasnya pengharapan kita. Kalau Baraya misalkan menyikapi masalah-masalah seperti ini, hal yang pertama yang harus Baraya sadari adalah Baraya manusia, ciptaan Tuhan. Baraya itu adalah hamba Tuhan, bukan manusia-manusia hamba politik. Semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.